Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan kitab Taudih Alfiyah bin Malik Taudih wa Bayan karya Syekh Abu Muhammad Sa'id bin Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullahu ta'ala. Kita hari ini masuk di pembahasan al-waqfu, yaitu dengan ini selesai pembahasan nahwu. Selesai pembahasan nahwu sekaligus yang dirangkaikan dengan sorof. Setelahnya maka murni pembahasan sorof. Murni pembahasan sorof. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala al-waqfu. Al-waqfu huwa qat'u an-nutqi ala akhir al-kalimah wal muradu huna al-waqfu al-ikhtiyari. Fa akhraja al-waqf al-idtirari wal ikhtibari. Baik, kata beliau waqaf. Waqaf itu maknanya qat'un nutqi ala akhiril kalimah. Memutus ucapan di akhir kata. Itu namanya waqaf, berhenti. Yang diinginkan dari sini adalah al-waqful ikhtiyari. Waqaf pilihan. Maksudnya antum memilih, di situ antum berhenti. Maka keluar waqaf ittirari. Waqaf karena darurat, kehabisan napas misalnya. Itu namanya darurat, kita berhenti. Wal ikhtibari atau waqaf karena ingin menguji. Misalnya kita sudah jelaskan ahkam al-waqf. Hukum seputar waqaf. Kalau waqaf dengan kata ada ini di atas ini. Misalnya ada ta marbuto berhenti dengan ha. Ada ta terbuka berhenti dengan ta. Ada yang mansub berhenti dengan alif. Ada yang marfu majrur berhenti dengan sukun huruf terakhir. Kita sudah jelaskan hukum waqaf. Kemudian kita suruh baca pelajar. Kita bilang berhenti, itu untuk ujian. Padahal belum berhenti di situ, tapi kita suruh dia berhenti supaya apa? Iktibar. Untuk mengujinya, apakah dia sudah paham waqaf ya itu atau tidak. Terus Qala Ibnu Malik rahimahullahu azza wa jalla tanwin nasra fathin ij'al alifa waqfan wa tilwa ghairi fathin fathin yahdhifa. Baik. Tanwin yang terletak setelah fathah ketika waqaf itu berhenti, maka jadikanlah ia alif. Jadi misalnya ra'aitu Zaidan, jadikan alif. Kalau waqaf, ra'aitu Zaida. Iya. Adapun jika terletak selain fathah, yaitu rofa dan nasab, rofa dan jer, maka hapuskanlah, yaitu baca dengan sukun. Ja'a Zaidun, ja'a Zaid. Marartu bi Zaidin, marartu bi Zaid. Paham kan? Dengan menghilangkan harokatnya, yaitu sukun. Idza waqafta ala al-ism al-munawwan fa in kana at-tanwin ba'da fathin waqif alayhi bil alif. تقول في أكرمت زيدا أكرمت زيدا وإن كان التنوين بعد ضم أو بعد كسر فقف عليه بالحذف. تقول في جاء زيد جاء زيد وفي مررت بزيد مررت بزيد والتنوين هو الحركة الثانية. Baik, kalau kamu waqaf di atas isim yang bertanwin, yang tidak ada alnya, maka jika tanwinnya setelah fathah, faqif, maka berhentilah di atasnya dengan alif. Kamu katakan pada akramtu Zaidan, akramtu Zaida. Kalau yang ditanwin itu setelah dhamma atau setelah kasro, maka berhentilah atasnya dengan penghilangan harokatnya. Kamu katakan pada ja'a Zaidun, ja'a Zaide. Pada marartu bi Zaidin, marartu bi Zaide. Dan tanwin itu adalah harokat yang kedua. Itu tanwin. Harokat yang kedua. Adapun harokat pertama itu tanda i'rab. واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. Berikutnya lagi. Hilangkanlah karena wakaf dalam keadaan selain darurat ya pada silah
selain fathah dalam isim domir. Dalam isim domir. Terus إذا وقفت على هاء الضمير المفتوح فتقف بالألف وما سواها بحذف الصلة مثلا أكرمتك بالألف أكرمتها بالألف وأكرمته ومررت به بحذف الصلة. Itu haknya dihilangkan harokat setelahnya. Kalau kamu wakaf dengan hak dhamir yang di fathah, kamu wakaf dengan alif. Dan selainnya hilangkan silanya. Hilangkan harokatnya, yaitu dengan sukun. Contoh akramtuha, pakai alif berhentinya. Ya, kalau akramtuh. Marartu bihi. Dengan menghilangkan silanya, harokatnya. Karena harokat pada dhamir itu dianggap sila ya. Kenapa? Karena adalah itu diucapkan tergantung harokat sebelumnya. Kalau kasroh di kasroh, kalau dhamma di dhammah, kalau fathah di dhammah. Anda paham kan? Maka dia dianggap silah untuk harokat sebelumnya. Fasilatul dhammati wawun wasilatul kasrati ya'un wasilatul fathati alif. Fi siwal tirari ay fi ghairi darurah. Amma fi darurati fal amru mukhtalif. Qala sya'iru wa mahmatin mughbarratin wa mahmahin mughbarratin arja'uhu كأن لون أرضه سماؤه بإثبات الواو فيهما لفظا لا خطا لأن صلة الضمير المرفوع والمجرور لا صورة لها في الخط كالتنوين. Baik. Kata kalau silah dhamma itu adalah waw. Makanya kita baca hu. Tanda ketika antum baca hu sebelumnya berharokat di Quran ada waw kecil itu. Kenapa ada waw kecil? Karena silanya dhamma di ha, waw. Jadi kalau antum nampakkan dhammanya, ada waw. Ada paham kan? Kalau antum nampakkan kasrohnya, ada apa? Ya kecil. Itu dibilang sila. Ada paham kan? Makanya kita baca panjang. Kalau disambung. Kalau wakaf, pendek. Ada paham kan di Quran kan? Kalau antum baca sambung, kan panjang. Kalau antum baca berhenti, pendek, antum tidak anggap itu waw. Makanya belum bilang, hilangkan silanya. Yaitu hilang dhamma, tentunya waw hilang. Hilang kasroh, tentunya yahi hilang. Beda kalau alif. Beda kalau fathah. Silanya tidak hilang. Karena fathahnya tidak hilang. Karena fathahnya tidak hilang. Antum bisa paham ini? Iya. Ini Masya Allah. Iya. Ini terhubung dengan yang di Quran. Kata beliau silanya dhamma adalah waw, silanya ya, kasroh adalah ya, silanya fathah adalah alif. Pada selain darurat, yaitu pada selain darurat, adapun pada darurat, maka perkaranya berbeda ya. Kalau syair wa mahmahin mukbarratin arja'uhu ka'anna launa ardihi sama'uhu, dengan menetapkan wawnya secara lafaz tapi tidak secara tulisan. Paham maksudnya itu? Yaitu di lafaz arja'uhu ka'anna launa ardihi sama'uhu. Anu bang, ketika antum melafazkan ada waw tapi tidak ditulis. Tidak ada dalam tulisan. Kalau Quran kan ada ditulis. Ditulis apa? Waw kecil. Anda paham ini? Ditulis Quran. Untuk mushaf sekarang ya, mushaf Madinah sekarang. Kalau mushaf yang dulu tidak ada memang tulisan. Karena asalnya adalah tidak ditulis lafadznya, ditulis apa? Cuman ada dalam, tidak ditulis dalam secara tulisan, tapi di lafadz ada. Tapi kalau mushaf sekarang sudah ditulis. Karena sekarang harokatnya memang sudah dibedakan. Antum bisa sekarang lihat orang bisa mengaji dengan antum kasih tahu harokatnya. Misalnya masalah idgham. Di mushaf sekarang sudah beda. Kalau dia adalah idgham biguna atau bila guna, maka dia akan tulis harokat fathah atau kasrohnya miring, tanwinnya. Nah, antum lihat. Kalau tidak, kalau dibaca idhar, maka dia akan tulis lurus. Di sekarang itu orang bisa ngajar Quran pakai baca Quran pakai Quran. Tinggal antum pahami itu saja. Iya. Kalau dhamma gimana? Kalau dia tulis 69 berarti itu idhar. Dibaca idhar.
Kalau dia tulis 99, berarti itu nanti dia baca idgham. Antum perhatikan saja Quran. Makanya ya kecil, waw kecil ada karena untuk itu semua. Jelaskan pembahasan itu mushaf sekarang. Karena mushaf sekarang orang bisa belajar Quran langsung dari Quran. Langsung dari Quran setelah mengenal Iqra jilid 1. Alif Bata maksudnya. Orang kalau sudah kenal Iqra jilid 1 bisa langsung baca Quran. Karena masalah Iqra 2, 3, 4 itu langsung di Quran. Kita tinggal kasih tahu harokat begini menunjukkan lambang begini. Kalau ada waw, kan itu jadi Iqra itu selanjutnya. Anda paham kan? Kalau mau orang cepat. Tapi kan kalau mau lambat, antum akan belajar Iqra 1 sampai 6. Terlalu lambat. Orang mau mati belum bisa baca Quran. Karena masih belum baca Quran. Kalau saya ajar orang, saya sendiri bukan ahli Quran, tapi kalau saya ajar biar cepat. Karena saya terbiasa orang ngajar cepat. Lebih Iqra 1, langsung Quran. Akhirnya bapak-bapak senang. Ih, cepat sekali saya pintar ini. Yang penting kan, orang tahu alif bata, bisa baca Quran. Nanti tinggal di Quran, tinggal dikasih tahu. Barisnya lurus, kita harus nampakkan tanwinnya. Barisnya tidak sejajar, jangan dinampakkan. Antum baru tahu tuh? Kalau saya kan begitu. Kalau saya pribadi begitu cara. Iya, bagaimana orang itu cepat pintar. Bukan dikasih lama-lama di Iqra. Iya, karena Quran sekarang sudah begitu. Tapi antum tahu dari mana saya tahu itu? Di bahasa. Kenapa itu ada waw kecil, ada ya kecil, ada alif kecil. Antum paham kan? Di bahasa. Sekarang ada nun sukun ketemu ba. Dulu kan kita harus kasih tahu di Iqra. Sekarang di Quran tidak. Dia tulis mim kecil. Di atasnya nun sukun atau tanwin. Dia tulis mim kecil. Di mushaf sekarang. Kenapa itu? Baca. Iqlab. Nun sukun atau tanwin ketemu ba dibaca mim. Anda paham tak? Itu maksudnya rahasianya. Biar antum baca Quran dah tahu. Iya, iya itu ditahu karena dilihat-lihat saja. Alhamdulillah. Jelas antum paham tak? Terus lumayan. ثم قال الناظم رحمه الله عز وجل وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب. Asbahat idan, lihat dah. Asbahat idan munawwanan nusib. Fa'alifan fil waqfi nunaha qulib. Masya Allah. Kata beliau, kata idan yang ditanwin asbahat itu sama dengan, itu serupa. Ya, nusib. Munawwanan nusib. Sama dengan isim yang mansub, yang bertanwin. Maka nun tanwinnya diubah menjadi alif ketika waqaf. Jadi idan menjadi ida. Iya, kalau waqaf. Kalau waqaf. Mudah ini insyaallah. Terus. إذن التي هي حرف جواب وجزاء ونصب أشبهت المنصوب في كونها على 3 أحرف. أشبهت زيدا فوقف عليها بالألف وهذا عند جمهور النحاة ورسمها عند الجمهور أيضا بالألف. أما عند القراء فهذا متفق عليه أي بالألف في الوقف والرسم. Masya Allah. Iya. Idan dia adalah huruf jawab wajaza dah yang penasab. Penasab. Kan termasuk alat penasab ilmu mudhari adalah an, lan, idan, kai. Idan. Jawabannya adalah i'rabnya adalah harfu jawabin wa jaza wa nasbin dan menasab. Asbahat al-mansub. Dia mirip dengan isim mansub padahal dia mabni huruf. Fi kauniha ala thalathati ahruf. Dari mana sisi kemiripannya? Karena dia 3 huruf. Asbahat zaidan. Mirip dengan zaidan. Maka waqaf atasnya dengan alif. Ini menurut mayoritas ahli nahwu. Waqafnya dengan alif. Dan tulisannya menurut mayoritas juga dengan alif. Karena di sana ada yang menulis dengan nun. Ya kan? Tulisannya juga dengan alif. Menurut mayoritas. Adapun menurut Al-Qurra, maka ini sesuatu yang disepakati. Kalau orang bahasa masih berselisih. Ada mengatakan tetap ditulis dengan nun. Cuman kalau kita berhenti dengan alif. Tapi kalau Al-Qurra, ya, para ahli qiraah, mereka sepakat bahwa dia dengan alif waqaf dan rasm. Dengan alif secara waqaf dan tulisan.
Kalau wakof pakai alif, kalau tulisan pakai alif. Ini di Al-Qurra. وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعلما وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد اليقتفي. Nah, sekarang berpindah dari isim ya yang tadi kembali, nah sekarang berubah ke isim mangkus. Kata beliau, dihilangkan ya pada isim mangkus. Ditanwin, tapi ingat pada yang bertanwin. Ya, dihilangkan ya pada isim mangkus yang bertanwin ya, artinya yang tidak beral. Makanya sering kita dapatkan madin, kodin tanpa ya. Tanpa ya. Karena kalau berhenti tanpa ya. Itu rahasianya. Jadi sebenarnya penulisan itu gara-gara wakof. Penulisan itu gara-gara apa? Wakof. Makanya dalam kiroah juga tergantung ahli kiroahnya itu wakof dengan apa. Ada yang hilangkan, ada yang tidak hilangkan. Dalam kiroah. Iya. Dia dihilangkan. Ketahuilah hal tersebut. Makanya beliau bilang, iya. Fa'lama. Ketahuilah hal tersebut. Ya, itu isim mangkus ketika masuk. Lebih utama dihilangkan daripada ditetapkan. Itu tidak dihilangkan ya-nya. Nah ini isim mangkus yang bertanwin. Yang tidak dinasab. Itu diberhentikan dengan hilang ya. Tapi kalau yang dinasab, tadi kan yang tidak dinasab. Artinya ropa dan jer. Antum bilang ja'akot. Marot tibikot. Hilangkan ya-nya. Paham kan? Kalau antum munculkan tanwinnya berarti ja'akodin. Marot bikodin. Itu kan karena tanwin saja. Ya-nya hilang. Tapi kalau dinasab, iya. Itu ketahuilah ketika dia isim mangkus, mansub. Itu yang terakhir tadi. Ketika dinasab. Karena kalau ketika dinasab, lebih utama dihilangkan daripada ditetapkan. Artinya ada juga mengatakan marotu ro'aitu qodiya. Ada juga mengatakan ro'aitu qod. Dipahamkan? Itu. Bait kedua, beliau bilang wa ghairi ditanwin bil aks. Adapun selain yang bertanwin yaitu isim mangkus yang beral. Isim mangkus yang beral. Selain yang bertanwin bil aks, kebalikannya. Apa kebalikannya? Itu ya-nya tidak dihilangkan. Ya-nya tidak dihilangkan. Kalau yang beral, kebalikannya. Itu lebih utama ditetapkan ya-nya. Wa fi nahmur luzumarad bil ya iktufi. Dan pada contoh kata mur wajib dikembalikan ya-nya ketika waqaf. Muri ya wajib dikembalikan ya-nya ketika waqaf. Terus المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة ما قبلها مكسور وبعضهم يزيد غير مشددة وهذا المنقوص إذا كان منونا أي ليس بأل فتقف عليه رفعا وجرا بحذف الياء على الأفصح فتقول هذا قاض ومررت بقاض ويجوز هذا قاضي ومررت بقاضي بكليهما قرئ إن كان بأل فالعكس فالأفصح إثبات الياء رفعا وجرا فتقول هذا القاضي ومررت بالقاضي ويجوز هذا القاضي هذا القاض ومررت بالقاض وبكليهما قرئ فإن كان منصوبا فلك وجه واحد وهو إثبات الياء لكن إن كان منونا فتقف عليه بالألف فتقول رأيت قاضيا وإن كان بأل فتقف عليه بالياء فتقول رأيت القاضي وفي نحو. Kata beliau, mangkus itu, ini kita sudah tahu ya dari buku-buku kitab-kitab sebelumnya. Isim mu'rab yang akhirnya selalu ya, sebelumnya kasrah. Sebagian mereka menambahkan kata tidak bertasydid. Dah, akhirnya ya yang tidak bertasydid. Sebagian mereka. Dan isim mangkus ini kalau dia bertanwin itu tidak beral, maka berhenti di atasnya ketika rofa dan jer dengan penghilangan ya berdasarkan yang paling fasih. Katakan hada qad marartu biqad. Dan boleh juga hada qadi marartu biqadi. Paham kan? Iya, bikilaihima quri, dengan kedua inilah dibaca. Kalau dia dengan al maka kebalikannya, yaitu yang fasih ada ya-nya, rofa dan jernya.
Mengatakan hadal qadi marartu bil qadi. Boleh juga hadal qad marartu bil qad. Tanda kebalikannya tadi. Iya, dengan keduanya lah dibaca. Kalau dia mansub, maka hanya satu sisi saja, yaitu tetap ya-nya. Akan tapi kalau dia bertanwin, yaitu tidak beral, antum berhentikan di atas alif. Kamu katakan ra'aitu qadiya. Kalau dia beral, maka antum berhentikan dengan ya. Fatakulu ra'aitul qadi. Paham kan? Tidak pakai qadiya. وفي نحو مر لزوم رد يقطفي مر اسم فاعل من أرى الرباعي واسم الفاعل من الرباعي يكون بجعل حرف المضارعة ميما مضمومة مع كسر ما قبل آخره والفعل الماضي منه رأى على وزن فعل فإذا أدخلت عليه حرف المضارعة فالأصل يرأى أو أرأى نقلت حركة الهمزة الثانية إلى الراء الساكنة ثم حذفت لالتقاء الساكنين فأفصح أرى على وزن أفلا بحذف عين الكلمة واسم الفاعل من أرى الأصل مرئي نقلت حركة الهمزة إلى الراء الساكن ثم حذفت فأصبح مري منقوصا فلو حذفت الياء لحصل في الكلمة إجحاف إذ ستصبح على حرف واحد من الأصول لأن الميم زائدة فلذلك يجب إثبات الياء وقفا ومثله يفي علما. Baik. Kata beliau, dan pada contoh murid, itu wajib dikembalikan ya-nya. Itu muri itu isim fa'il dari kata aro. Isim fa'ilnya dari kata aro yang rubai. Maksudnya bukan rubai mujarrad, 3 tambah 1. Karena aro itu dari kata ro'a diubah ke wazan af'ala. Berarti ar'a. Iya. Ar'a dari rubai. Ar'a sendiri sudah diubah itu. Isim fa'il dari rubai yakunu bija'li harfil mudhara'ah. Isim fa'il dari 4 huruf, yaitu 3 tambah 1 ya. Ya, pada kata aro ini. Dengan menjadikan huruf mudhara'ahnya mim yang didomah bersama kasroh apa sebelum akhir. Makanya jadinya muri. Paham kan? Jadinya apa? Muri. Itu paham gini modelnya? Nah? Iya, kan. Iya, ro'a. Menjadi ar'a. Ya, ar'a. Yur'i. Ya, yur'i. Kan begini dia. Yur'i. Dah, fi'il mudhari isim fa'ilnya i. Gini dia. Mur'i. Tapi kan semuanya dihilangkan hamzanya dengan alasan sebentar. Di fi'il madhi hilang hamzanya menjadi aro. Fi'il mudhari hilang hamzanya menjadi yuri. Jadi begitu. Aro, yuri. Di fi'il isim fa'ilnya dihilangkan juga. Jadinya muri. Paham tak? Begitu semua. Terjadi penghilangan hamzah, yaitu huruf ain. Makanya jadinya muri. Sekarang jadinya mur. Karena kan jadi isim mangkus. Isim mangkus dihilangkan siapa? Ya, jadilah mur. Jadilah apa? Mur. Ketika wakaf, wajib untuk kembalikan ini. Kenapa dikembalikan? Karena kalau untuk wakaf, jadinya tinggal 1 huruf asli. Kalau jadi 1 huruf asli, berarti harus tambah sakti. Daripada untuk tambah huruf lain, lebih baik kembalikan yang hilang. Itu masalah. Iya, dipahamkan? Iya. Ini 2 spidol sudah loyo-loyo. Nanti gini. Sebentar kalau disorot. Iya. Jadi antum paham ini tak? Ini sebenarnya terjadi hilang ain. Terjadi hilang ain yang akan diceritakan oleh Syekh. Iya, masalah ar-ro'in. Ini yang beliau katakan. Jadi kalau kata muri ini isim fa'il dari rubai tadi, rubai 3 tambah 1 ya. Dengan menambahkan huruf mudhora'ah dengan menjadikan huruf mudhora'ah menjadi mim yang didhamma bersama kasrah apa sebelum akhir. Fi'il madhi darinya ro'a. Di atas wazan fa'ala.
Kalau antum masukkan padanya huruf mudhari'ah, maka asalnya yar'a. Yar'a atau ar'a. Yar'a atau ar'a. Dipindahkan harokat hamzah yang kedua, yaitu ar'a. Hamzah yang kedua itu yang sebelum akhir. Iya, dipindahkan harokatnya dulu sebelum antum hilangkan. Pindahkan dulu harokatnya kepada ro yang sukun. Jadinya aro. Aro kalau ar'a. Yaro berarti menjadi yar'a menjadi yaro. Kan antum pindahkan harokat hamzahnya ke ro. Ke ro. Kemudian dihilangkan hamzahnya. Kenapa? Litiqoi sakinain. Ternyata hamzah itu karena ketemu dua sukun. Hilang hamzah karena ketemu dua sukun. Apa itu? Hamzah dan alif. Hamzah dan alif. Karena hamzah itu sama dengan huruf illah. Maka dihilangkanlah hamzahnya. Itulah ceritanya. Semua hilang hamzahnya. Semua hilang hamzahnya. Karena ketemu dua sukun. Fa'asbaha aro ala wazni afala. Maka dia menjadi aro di atas wazan afala. Karena hilang ainnya. Kan hilang ainnya hamzah. Jadinya afala. Iya. Dengan dihilangkan ain kalimahnya. Isim fa'il dari aro. Yang asalnya aro. Tadi isim fa'ilnya adalah mur'i. Karena aro yuri. Ya kan? Karena afala. Kan aro kan afala. Itu dari 4 huruf. Dari 4 huruf. Asalnya mur'i. Dipindahkanlah harokat hamzah ke ro yang sukun. Jadilah apa? Muri. Kemudian dihilangkan hamzahnya karena ketemu dua sukun. Jadilah muri. Mangkus. Menjadi isim mangkus sekarang. Padahal tadinya bukan isim mangkus. Bisa saja. Iya kan? Karena sebelumnya tidak kasro. Iya. Kan dipindahkan harokatnya. Tapi setelah dihilangkan. Kan seharusnya sukun sebelumnya. Muri yun. Kan begitu kalau antum pindahkan hamzah. Kalau pindahkan harokat hamzah jadinya apa? Muri'yun. Anda paham kan? Kan tadinya mur'i. Pindahkan harokatnya muri'yun. Kalau sebelumnya sukun, tidak jadi mangkus. Kalau sebelumnya sukun, tidak jadi isim mangkus. Seperti dobyun. Tidak jadi isim mangkus. Tapi ketika dihilangkan hamzahnya, jadilah muri. Menjadi isim apa? Mangkus. Menjadi isim mangkus. Maka falau hudifatil ya, kalau antum hilangkan ya, yaitu maksudnya karena waqaf. Hilangkan ya karena waqaf ya. Karena waqaf, ya, lahasola fil kalimati ijhafun. Maka akan terjadi pada kata itu ijhaf, kerusakan. Kenapa bisa dibilang kerusakan? Karena. Jadi setelahnya itu alasannya. Karena. Kenapa rusak kalimatnya? Karena satusbihu, salah harokat itu ya. Satusbihu, dia akan menjadi, itu kan satusibi. Ya. Dia akan menjadi ala harfin wahidin minal usul. Kalau antum hilangkan ya-nya, berarti dia kalimatnya akan menjadi di atas satu huruf asli. Paham tak? Karena mim kan tambahan. Jadi muri itu dianggap di atas satu huruf nanti kalau antum hilangkan ya-nya. Kenapa? Karena mim huruf tambahan. Tidak dianggap. Ketika waqaf, dihitung tambahan. Li'anal mim zaidah. Walidzalika yajibu itsbatul ya waqfa. Oleh karena itu wajib antum tetapkan ya dalam keadaan waqaf. Karena kaidahnya waqaf dengan satu huruf asli wajib ditambah sakta. Kan begitu? Wajib tambah ha. Daripada tambah ha, tambahkan saja siapa? Ya. Kembalikan saja ya. Kembalikan saja ya. Sama dengan yafi. Yafi kalau menjadi nama. Nah, hayalan tak? Kalau menjadi nama. Kalau yafi menjadi nama. Ya. Yafi. Wafa. Yafi. Asalnya yaufi. Kalau menjadi nama, kan gini kalau waqaf ini yafi jadi nama berarti jadi isim mangkus. Paham maksudnya? Ini kan fi'il mudhari. Tapi kalau jadi nama jadi isim. Ada orang nama anaknya yafi, cukup. Pencukup itu. Itu anak terakhir misalnya. Jadilah yafi. Ketika jadi yafi jadi nama berarti jadi isim. Ketika dia jadi isim maka isim mangkus. Sekarang antum waqaf. Kalau waqaf jadinya apa? Yafi. Berarti kan langsung yafi kan hilang. Kalau waqaf hilang ya. Berarti yafi sisa satu huruf asli. Karena ya juga
tambahan. Kalau berhenti tambahkan hak sakti. Kan begitu? Ya, Fi. Nah, daripada tambah lagi hak sakti, lebih baik kembalikan siapa? Ya, sama itu. Kalau jadi nama. Kalau jadi nama. Jelas kan? Pembahasannya. Terus. وغيرها التأنيث من محرك سكنه أو قف رائم التحرك أو أشمم الضمة أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قفا محركا وحركات انقلا بساكن تحريكه لن يحضلا. Baik. Kata beliau goir hak tanit. Selain hak tanit. Tak merbutok maksudnya. Min muharrokin. Dari yang berharokat. Selain hak tanit ya. Dari yang berharokat sakinhu. Sukun saja dia. Au kipro imat taharuki. Atau kamu berhentikan. Kamu wakofkanlah dengan ro'im. Dengan cara rum. Dengan cara roum. Yaitu menyamarkan harokatnya. Menyamarkan harokatnya. Itu namanya wakof dengan roum. Dikenal di ilmu tajwid. Iya. Au asmim dhammah. Atau berhentikan dengan ismam. Dengan mengismamkan dhammah. Yaitu memposisikan bibir seolah-olah mengucapkan harokat dhammah. Tapi tanpa suara. Jadi bibirnya yang monyong ketika diberhentikan. Tanda? Iya. Seakan-akan bibir antum mengucapkan dhammah. Tapi suaranya tidak. Suaranya tidak. Jadi boleh antum berhentikan. Tapi selain hak tanit ya. Boleh antum berhentikan dengan cara rum tadi. Dengan mengisyaratkan harokat kecil. Boleh juga di ismam. Ismam itu adalah dilihat dari mulut. Dari bibirnya. Tidak pada suaranya. Tidak pada suaranya. Boleh. Aukib mud'ifa. Atau boleh antum berhentikan dengan cara ditasdid. Ya. Huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya. Antum berhenti tasdid. Iya. Dengan cara tasdid. Ma laisa hamzan au alilan in kopa. Tapi selama bukan hamzah dan bukan huruf illa jika wakofkan. Jika wakofkan. Muharrokan waharakatin kula. Lisakini taharikuhu lan yuhdola. Pada huruf yang berharokat sebelum sukun. Pindahkanlah harokat ke huruf sukun. Tidaklah terlarang. Anu paham ini maksudnya? Antum misalnya mau berhenti huruf sebelum akhir sukun, maka tidak dilarang antum pindahkan harokat akhir itu kepada sebelum akhir. Kepada sebelum akhir. Kalau berhenti, iya. Misalnya mereka bilang asr, kalau berhenti asr. Anda paham? Pindahkan harokat ro ke sod. Kalau berhenti itu lan yahadula. Tidak dilarang. Tapi ini bukan Quran ya. Pada selain Quran dulu ini. Karena Quran tidak boleh kita ubah-ubah harokat. Dipahamkan? Ini masih masalah berhenti. Terus. إذا وقفت على المتحرك فلا تخلو هذا المتحرك من أن يكون هاء التأنيث غير هاء التأنيث. فإن كان هاء التأنيث فيوقف عليه بالسكون فتقول في مررت بفاطمة مررت بفاطمة. فإن كان ليس هاء التأنيث فيوقف عليه بواحد من 5 أوجه. السكون وهو الأصل فتقول في جاء خالد. الروم وهو. Pertama dulu itu, kalau kamu berhenti di atas yang berharokat, maka tidak lepas. Yang berharokat ini ada hak tanit, tamar buto, dan selain hak tanit, bukan tamar buto. Kalau hak tanit, sudah, berhenti saja langsung dengan sukun. Kamu katakan pada marotu bi Fatimata, marotu bi Fatimah. Langsung saja dengan sukun. Pakai hak. Iya. Kalau bukan hak tanit, maka diberhentikan atasnya dengan salah satu dari 5 sisi. Kalau bukan hak tanit, antum boleh berhenti dengan 5 sisi. Pertama, sukun. Inilah asalnya. Inilah yang kita pelajari di buku-buku sebelumnya. Antum selain hak tanit, sukun saja. Sampai kotun dada, itu yang kita pelajari.
Kan kalau kalau tak marbuto berhenti dengan ha, kalau selainnya berhenti dengan sukun. Kan itu asal yang kita pelajari selama ini. Kamu katakan ja'a Khalidun, ja'a Khalid. Kedua, الروم وهو الإشارة إلى الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد ويدركه الأعمى والبصير لأنه صوت، والغرض منه التنبيه على حركة الأصل، ويكون عند النحاة في الضم والفتح والكسر. أما القراء فلا يرون الروم إلا في الضم والكسر فقط، والروم في الفتح يحتاج إلى دربة لخفة الفتحة، فمن أراد أن ينطق ببعضها ربما نطق بها كلها. baik. Ini orang yang berbicara ahli qiraah ya. Iya, ini faedah dari Syekh Bilal. Iya. Syekh Said juga karena terakhir ini beliau umur tua. Iya, jadi mereka berdua antara murid sama guru. Iya, nahwu diambil dari Syekh Said, tapi qiraah Syekh Said store juga sama dia. Iya. Alhamdulillah. Sekarang beliau bilang cara kedua boleh untuk berhenti dengan raum. Yaitu isyarat dengan harokat tapi dengan suara yang khafi, suara yang samar di ujung-ujung. Didengar oleh orang dekat, tapi orang jauh tidak dengar. Jadi yang jauh itu dia kira antum berhenti dengan sukun, tapi orang dekat akan dengar. Bahwa sebenarnya antum berhenti di atas kasroh, dhammah atau fathah. Orang dekat. Iya. Wa yudrikul a'ma wal basir. Dan bisa ditahu oleh orang buta dan orang yang melihat ini. Karena dia suara. Namanya suara bisa ditahu oleh orang buta. Demikian pula oleh orang yang melihat. Beda nanti ismam. Kalau ismam hanya orang yang melihat. Orang buta tidak tahu. Kan dia masalah gerakan bibir. Kalau ini suara. Selama suara berserikat buta dan melihat. Iya. Terus beliau bilang. Dan wal gordu minhu, tujuan darinya. Apa tujuan dari raum? Mentambi ala harakatil asl. Supaya untuk diingatkan harokatnya apa? Rofa nasab atau jar ini kata. Dan di situ ulama nahwu di dhamma dan fathah kasro. Ulama nahwu ya. Jadi dia bolehkan semuanya. Dhamma fathah kasro semua boleh di raum. Adapun al-qurra mereka tidak berpendapat raum kecuali pada yang dhamma dan kasro saja. Tanda tidak raum pada fathah. Raum pada fathah itu butuh kepada latihan. Karena samar sekali. Siapa yang ingin mengucapkan dengan sebagiannya, kadang dia akan mengucapkan seluruh fathah. Iya. Seluruh fathah. Iya. Kalau dhammah kasroh bisa. Bisa diucapkan samar. Nah, ja'az zaidu. Ja'az zaidu. Ja'az zaidu. Kecil. Iya. Marartu bi Zaid. Marartu bi Zaid. Di kecil. Fathah ini yang masalah. Marartu bi Zaid. Susah ini, butuh latihan. Karena kalau tidak kita akan mengucapkan dengan sempurna bukan dengan raum. Marartu bi Zaid. Marartu bi Zaid. Jadi bisa-bisa full Zaidah. Paham kan? Makanya fathah itu susah. Butuh latihan untuk mengucapkan raum apa? Fathah. Jelas pembahasan ini? Iya. Nah, ini berhenti dengan raum. Yang ketiga, ismam. Nanti ini ya. Panjang kita ismam. Ya. Kita ambil lagi nanti insyaallah di hari Senin. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah tidak sampai 100 halaman ini, saudara. Sisa sekitar 70 halaman lagi. Masya Allah. Berarti selesai bulan 12 ini insya Allah ya. Mungkin. Alhamdulillah. Ya mau pulang selesai bagus ya. Tapi kalau terdesak nih pulang. Mau sekali nih. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanak hamdika syadallah.